Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadola Syakiri dengan NIM 12250115109. Di sini saya akan menjelaskan tentang format literatur review. Topik saya yaitu analisis pengelompokan pola kesehatan mental mahasiswa Fakultas Sains Teknologi menggunakan metode Cummins Clustering. Nah, di sini apa sih literatur review itu dan apa gunanya? Literatur review sendiri itu berfungsi untuk merangkum informasi dari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya dan bisa mempermudah kita untuk menganalisis, sintesis, dan perbandingan dari berbagai metode. Nah, pada tugas ini di sini ada tabel literatur review yang berisi strukturnya yaitu peneliti atau tahun, metodenya, implementasi, hasil, dan saran. Langsung saja untuk cara pengisiannya, itu kita cari jurnal-jurnal terkait yang berhubungan dengan kasus yang kita angkat untuk topik TA. Nah, di sini saya udah mengisi beberapa jurnal. Nah, dan contoh pengisiannya. Nah, di sini ada jurnal analisis kesehatan mental mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana menggunakan metode clustering dengan algoritma Cummins. Nah, di sini seperti petunjuk tadi, dia itu sesuai yang pertama tuh jurnal yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, penelitian saya tadi adalah kesehatan mental mahasiswa. Nah, bagaimana sih cara pengisiannya? Ya, yang pertama kan tadi ada nama peneliti dan tahun. Nama peneliti dan tahun biasanya terdapat di atas nih. Ini namanya dan tahun terbitnya di atas ini, 2023. Timothy Solang dan Adi Nugroho. Langsung saja, Timothy Solang, Adi Nugroho. Nah, dan dibuat tahun terbitnya tadi. Nah, selanjutnya metode yang digunakan. Metode yang digunakan biasanya terletak pada di abstrak ada juga biasanya, dan pada bagian tahapan metode penelitian. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Cummins, algoritma Cummins clustering. Saja dibuat Cummins. Selanjutnya implementasi. Nah, implementasi itu biasanya terletak pada tahap pengolahan data. Nah, di sini kita baca aja. Tools yang digunakannya ada Excel, Colab, dan terus untuk proses clusteringnya menggunakan Orange juga. Nah, langsung saja saya tulis di sini Google Colab dan Orange stick. Nah, selanjutnya hasil. Untuk hasil ini biasanya diletakkan di akhir, yaitu hasil dari penelitian ini. Nah, ini berdasarkan hasil cluster 1 berisi 11 data, 34,38, kedua 12 data. Untuk ini langsung aja kita copy. Nah, untuk saran biasanya di akhir juga, di bagian kesimpulan. Analisis pembahasan ini pengelompokan berdasarkan tiap cluster di dalam cluster. Perhitungan jumlah siswa yang akan dicapai angkatan 2008. Di atasnya masalah terkait.
Nah, biasanya ada beberapa jurnal yang tidak memiliki saran seperti ini. Kalau tidak ada saran, langsung aja di strip. Nah, selanjutnya baik contoh di penelitian jurnal yang membandingkan model itu, ini udah ada beberapa jurnal. Dan satu lagi ini analisis clustering kamis dan tenaga kesehatan. Ini kan yang pertama tadi sesuai topik. Nah, yang kedua ini sesuai yang lebih baik atau yang belum pernah diteliti gitu. Nih, kalau yang tadi kesehatan mental, ini untuk tenaga kesehatan di Provinsi Banten. Nah, sama halnya sama yang tadi, nama tuh di atas. Ini nama Imatunisa dan Khairul Basir. Langsung saja buat ini Imatunisa dan Khairul Basir. Untuk tahun terbitnya bisa sini 2022. Tahun terbit itu biasanya terletak pada bagian atas bar. Untuk metode yang digunakan ini kamis ya, kamis sesuai dengan topik saya. Setelah itu tulisnya biasanya di abstrak nih isi menggunakan bahasa Python ya. Biasanya kalau Python itu menggunakan Google Colab. Bisa kita lihat di bagian metodologinya. Di sini kita baca-baca aja dulu metode penelitian. Nah, bahan penelitian yang digunakan untuk tenaga kesehatan Provinsi Banten 2020. Data tersebut dilakukan clustering dengan menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python untuk objek pada cluster metode. Data tersebut juga menggunakan output Google Colab dan Google Collaboratory. Nah, di sini menggunakan Google Colab yang berbasis cloud ya. Saja Google Colab. Setelah itu hasilnya kita lihat pada bagian akhir tadi. Hasil dari data yang melakukan. Untuk hasilnya, kesimpulan hasilnya ada di bagian simpulan. Nih. Nah, untuk sarannya di sini kan ada klaster dihasilkan tuh 2 klaster, yaitu klaster centroid dan centroid dengan anggota 5 daerah, yaitu beranggota 3 daerah. Mungkin kalau saran saya dari pribadi untuk penelitian ini bisa dibuat ruang lingkupnya lebih luas. Ini kan sebatas kabupaten kota mungkin ya, satu provinsi ya. Cluster mungkin ditambahkan beberapa untuk penelitian selanjutnya, beberapa variabel lagi dan hasil output dari clusternya. Nah, untuk selanjutnya itu penulisan ringkasan pada setiap tabel. Nah, penulisan pada setiap tabel ini langsung saja dibuat pada penelitian. Ada penelitian
sini. Nah, ini salin aja di sitasi. Nah, jadi boleh kita langsung ini salin hasilnya, jangan sini hasilnya ini seperti membuat kata penghubungnya, dapatkan responden semuanya masa berasal dari perguruan tinggi Indonesia, responden 1 seperti tabel. Responden ini berjenis kelamin berjenis kelamin wanita 74,4%, dengan rata-rata umur 20 sampai 20,58 tahun. Nah, selanjutnya langsung saja untuk hasil dari penelitian kedua, itu mengangkatkan ini kesehatan mental kan. Jadi yang penelitian kedua ini dia meneliti tentang kesehatan mental mahasiswa baru. Penelitian oleh yang mahasiswa baru tadi ini oleh mendapatkan hasil dari penelitian mereka tadi, lebih dari setengah mahasiswa baru merasa kondisi mentalnya buruk dengan presentasi 58%. Nah, sebanyak 2 kesehatan mental yang cukup baik, 10% merasa kondisinya buruk, dan 9% masih baru jurusan BK merasa kondisinya sangat buruk. Nah, untuk ringkasannya tadi boleh kita kombinasikan dengan saran. Kita isi aja dulu yang tadi dapatkan hasil. Nah, dapatkan hasil lebih dari setengah mahasiswa baru merasa kondisinya buruk dengan persentase 50%. Nah, sebanyak 26 kesehatan cukup baik, 10% buruk. Nah, boleh kita tambahkan dari sarannya seperti ini. Jadi kita cukup menambahkan kata penghubung aja, kayak sangat buruk, oleh karena itu nah, mahasiswa baru perlu dikenalkan dengan kehidupan kampus. Disarankan mahasiswa baru Nah, begitu terus sampai pengisian penelitian selanjutnya, seperti 2 penelitian tadi. Ini dia. Selanjutnya penelitian dari
berdasarkan hasil pengukuran tingkat. Misalkan hasil pengukuran jadi untuk pengisian ringkasan naratifnya bisa diambil dari hasil atau saran seperti itu. Dari keseluruhan literatur yang saya rangkum tadi, bisa disimpulkan bahwa kesehatan mental mahasiswa memang masih menjadi masalah yang signifikan untuk diteliti. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.